Hello everyone, my name is Niputu Diastia Dewi. Today I would like to do an interpreting about Unit 10 coherence. Alright, I will let's start. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat itu mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak terhubung. Artinya, mereka mungkin tidak menjelaskan hubungan antara ide-ide Anda. Ambil kalimat di bawah ini, misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga dan yang ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu tampak tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata penghubung atau frasa yang akan memperjelas hubungannya tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi-versi di bawah ini mencakup sambungan tersebut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, namun satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak dilakukan lagi, berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Masing-masing versi yang direvisi ini lebih koheren daripada yang asli, karena hubungannya masih dan tidak dilakukan lagi, tetapi memperjelas kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah bagian dikatakan koheren ketika ide dia bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa gangguan. Ada 3 strategi utama koherensi untuk menghubungkan kalimat satu sama lainnya di dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. Yaitu yang pertama, menggunakan kata dan frasa penghubung. Kedua, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya atau dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat ke dalam pola-pola struktural, termasuk pengurutan informasi lama dan baru yang tepat. Menggunakan kata konektif-konektif. Kadang-kadang, hubungan logis antar kalimat begitu jelas, sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar, bahkan kerajinannya rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya ke bagian seperti itu merupakan hal yang tidak mungkin perlu. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinannya rumit dengan cepat. Misalnya, hanya dalam hitungan minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Akan tetapi, ketika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat menyediakan hubungan di antara mereka. Hubungan spesifik antar kalimat menentukan penghubung mana yang paling berhasil. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Itu yang pertama. Kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, jadi misalnya untuk satu hal untuk mengilustrasikan. Kemudian yang kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain. Dan juga kemudian kedua sama untuk hal lain lebih lanjut setelah itu juga selanjutnya lagi di atas semua akhirnya. Kemudian yang terakhir ketiga, kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas atau memberikan hasil. Sebenarnya, jadi oleh karena itu akibatnya dengan kata lain. Kemudian yang keempat, kalimat kedua mengungkapkan kontras. Tetapi masih, namun meskipun demikian sebaliknya di sisi lain. Saat Anda membaca paragraf berikut, putuskan penghubung mana dari daftar di atas yang paling sesuai dengan yang kosong. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan tempat orang penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Sering menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada yang ditemukan penjahat di jalan penjara kita. Untuk menandai perbedaan apa yang harusnya menjadi penjara dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras entah bagaimanapun atau bagaimanapun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian yang kosong pada bagian berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan anak? Tingginya tingkat perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Banyak wanita yang sudah menikah lebih memilih untuk mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk kosong pertama, Anda mungkin lebih telah memilih yang pertama untuk satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya untuk hal lain, dan untuk yang terakhir di atas segalanya atau akhirnya. Frasa penghubung. Dalam merevisi sebuah paragraf, Anda terkadang membutuhkan lebih dari sekadar penghubung umum untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap.
Dalam paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir, menjelaskan hubungan antara pembatasan yang dikenakan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Sebuah pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk medis. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan narkoba bahkan untuk tujuan medis. Namun, baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi setelah menggunakan kata, penghubung, dan frase, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frase sebelumnya melalui pengulangan kata, melalui sinonim, dan melalui kata ganti. Pengulangan kata. Cara paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengendali paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya misterius Agatha Christie, ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilangnya. Pengulangan kata misteri dan penghilangan pada kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapatkan ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini lebih misterius daripada hilangnya diri sendiri. Gelombang keterkejutan bergemuruh di masyarakat Inggris ketika pada bulan Desember 1926. Surat kabar menyatakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian dia ditemukan, diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulang kata kunci atau frase sering membantu untuk membuat seluruh makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir sebuah makalah kata kunci atau frase yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda. Bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim, seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung dapat menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata yang lainnya yang memiliki arti yang sama atau serupa. Pada contoh berikut, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bicycling di Amerika telah berkembang dengan pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua sama itu membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendari sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanites menggunakan sepeda untuk belanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendari sepeda ke tempat kerja untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggiran kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan parkir di mall. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh untuk berolahraga. Seperti kata dan frase yang berulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya berbagai sinonim untuk membahayakan menyatakan kembali dan memperbuat gagasan pengendalian, bahkan serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pembantaian disengaja yang disubsidi oleh pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap perusakan paras khususnya mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total yang karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak, coyote. Jadi, setelah selamat dari yang terpuruk, yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah.
Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pembantaian sengaja yang disetujui oleh ahli pemerintah, maupun karena kerentanan serigala. Terkadang sinonim dengan arti lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, kura-kura burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu perjalanan jarak jauh kadang-kadang beribuan mil per tahun di medan yang tidak ditandai untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk mencari makanan atau tempat tinggal. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Alright, that's all my interpreting about Unit 10 coherence. I hope all of you can understand my interpreting. Thank you very much for watching. Have a nice day. Bye-bye.